bahwa ini untuk tenaga kerja sebelum masuk bekerja di perusahaan untuk kategori pemeriksaan kesehatan awal. Pun sama halnya bagi tenaga kerja yang mau dipindahkan ke divisi yang lain, tapi faktor risikonya berbeda antara divisi A ke divisi B. Ini kategori pemeriksaannya adalah pemeriksaan kesehatan awal. Anggaplah misalnya di perusahaannya Pak Jeffrey ini, ada tenaga kerja dari divisi marketing, tapi kinerjanya bagus, bisa jadi diangkat menjadi kepala divisi di ruangan produksi. Karena divisi marketing, kemudian divisi produksi di perusahaan, faktor risiko bahayanya berbeda, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dikategorikan sebagai pemeriksaan kesehatan awal. Data inilah yang tersimpan di perusahaan untuk menjadi gambaran setahun kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Jadi, yang pertama pemeriksaan kesehatan awal, yang kedua pemeriksaan kesehatan berkala. Yang ketiga adalah pemeriksaan kesehatan khusus. Kenapa dikategorikan demikian? Ini karena sifatnya memang sangat khas untuk tenaga kerja yang terpapar pestisida, untuk tenaga kerja yang mengelola asbes, atau tenaga kerja yang terkena bahan kimia, atau tenaga kerja perempuan yang memang banyak aspek pelindungan kepada tenaga kerja perempuan, kemudian tenaga kerja yang ada riwayat penyakit kronis, sehingga kategori pemeriksaan kesehatan khusus menyentuh ke sana, supaya seluruh tenaga kerja di perusahaan benar-benar dalam kondisi sehat secara fisik, sehat secara psikis. Teman-teman, kita jeda sebentar untuk dengarkan sholat duhur waktu Indonesia Tengah. Setelah jeda azan, kita lanjut beberapa menit sebelum kita break untuk hari ini. Pemeriksaan kesehatan berkala, kemudian pemeriksaan kesehatan khusus. Ini wajib. Kemudian pemeriksaan kesehatan purna bakti alias yang pensiun, ini sifatnya tergantung kondisi perusahaan. Kalau perusahaan sanggup untuk memeriksakan kesehatan teman-teman yang sudah pensiun, silahkan. Kalau budget di perusahaan memang sanggup untuk ini, tapi kalau sanggupnya perusahaan hanya 3 pemeriksaan ini juga tidak masalah. Ini saja yang 3. Jadi untuk yang keempat ini sifatnya tidak diwajibkan, tergantung dengan kondisi budget atau dana CSR yang dimiliki oleh perusahaan. Tapi sebagian besar untuk perusahaan-perusahaan besar, BUMN, kemudian perusahaan-perusahaan lembaga internasional, biasanya teman-teman yang sudah purna bakti pun tetap diakomodir dalam pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Tapi ini tidak wajib. Jadi sifatnya tergantung dari budget atau dana dari lingkup perusahaan. Oke, teman-teman, kita break sesuai dengan waktu yang disampaikan panitia. Teman-teman boleh istirahat, sholat yang sudah masuk waktu sholat di daerahnya masing-masing. Kemudian kita nanti masuk di jam berapa? 13.30. 13.30. Teman-teman mohon bergerak, jangan duduk lagi dulu ya. Mau berdiri dulu, gerakan anggota tubuh supaya peredaran darah jauh lebih lancar ke seluruh anggota tubuh. Oke teman-teman, saya pamit. Kita ketemu di jam 13.30 ke depan. Mohon lebih on time lagi masuk di kelas supaya kita tidak bergeser jauh dari jam 16.30 untuk perjumpaan kita hari ini. Teman-teman, demikian dari saya. Sekiranya ada pertanyaan yang mau disampaikan, kita nanti awali sesi tanya jawab dulu sebelum masuk di slide berikut. 13.30. Jam 13.30. Demikian. Akhir kata, ada narahwayang majmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.